Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada yang pernah mengenal ibu sebelumnya? Ada yang tahu ibu sebelumnya? Atau pernah bertemu dengan ibu? Tidak, belum pernah. Baiklah, perkenalkan, nama ibu Melsa Arnianisa. Kalian bisa panggil ibu dengan ibu Melsa. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sebelumnya ada yang tidak bisa berhadir pada hari ini? Hadir semua? Oke, baik, berarti hadir semua ya. Baiklah anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Atau ada yang sedang sakit? Tidak ada, berarti sehat semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah kalian sudah sarapan pagi pada hari ini? Sudah? Belum? Kenapa? Besok-besok sebelum berangkat sekolah, ada baiknya kita sarapan pagi terlebih dahulu, agar kita tetap bersemangat, fokus, dan konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran yang ada di kelas. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa pokok bahasan kita pada hari ini? Atau sudah membaca buku sebelumnya? Ekosistem. Lagi? Ekosistem. Berarti sepakat ya, kita bahas ekosistem pada hari ini. Oke, baik. Nah, sekedar mengingatkan kembali, di semester lalu kita ada belajar tentang tingkatan organisme. Nah, dimulai dari yang terendah. Sel. Kemudian jaringan. Yang di belakang apalagi? Organ. Kemudian sistem organ. Lalu organisme. Organisme atau individu ya. Organisme atau individu. Nah, kemudian ada populasi. Komunitas. Ekosistem. Kemudian bioma. Biosfer. Nah, sekarang kita ada di sini nih. Ekosistem. Nah, jadi kita hari ini akan membahas tentang ekosistem. Jadi, ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pertama, peserta didik mampu mendefinisikan ekosistem. Yang kedua, mampu menjelaskan komponen dalam ekosistem. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan interaksi antar komponen dalam ekosistem. Nah, jadi pertama kita mampu menjelaskan definisi dari ekosistem. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan komponen yang terdapat dalam ekosistem. Dan yang ketiga itu interaksi antar komponen dalam ekosistem. Untuk mencapai tujuan pembelajaran kita tadi, Ibu telah membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama
itu ada A'la, Deni, dan Deska di sini. Kelompok kedua itu ada Talida, Feby, dan Halimah, dan kelompok ketiga itu ada Mala, Liza, dan Lena serta Siti di sebelah sana. Diharapkan segera berkumpul di kelompoknya masing-masing. Baiklah anak-anak, dari tadi kita berbicara tentang ekosistem. Sekarang ibu ingin bertanya, ada yang tahu tidak apa itu ekosistem? Ya, Mala Hayati, hubungan timbal balik. Kemudian Talida, interaksi antara makhluk hidup. Nah, di depan kalian ini sekarang ada terarium. Menurut kalian, ini termasuk ekosistem atau bukan? Termasuk. Yang lain? Termasuk. Kenapa termasuk ke dalam ekosistem? Karena ada interaksi, kemudian saling mempengaruhi. Dari informasi terarium yang kalian berikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa definisi dari ekosistem tersebut adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, tepatnya antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Ternyata dalam sebuah ekosistem itu terdapat satuan penyusun ekosistem. Apa-apa saja? Benar, individu. Kemudian populasi. Kemudian ada komunitas. Ada lagi ekosistem. Kemudian ada bioma. Baru ada biosfer. Di sini adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah satuan penyusun ekosistem. Di sini ada individu. Apa yang dimaksud dengan individu? Ya, satu jenis organisme atau satu organisme. Di terarium ini ada satu harimau, kemudian ada satu singa, ada beberapa ular, dan ada populasi rumput. Nah, yang mana termasuk ke dalam individu? Satu ekor singa, satu ekor harimau. Benar ya? Jadi contohnya adalah satu ekor harimau, satu singa. Kemudian apa itu populasi? Gabungan dari individu. Ya. Jadi populasi itu adalah kumpulan individu sejenis. Contohnya di sini, yang mana termasuk ke dalam individu? Iya, populasi ular. Nah, kemudian ada yang namanya komunitas. Komunitas ini kumpulan dari berbagai jenis populasi yang menempati ruang dan waktu tertentu. Kemudian di sini juga ada ekosistem yang mana besaran dari komunitas, dan kemudian di sini ada bioma, kumpulan dari beberapa ekosistem, dan kemudian ada biosfer yang dalam bentuk lebih besarnya. Sudah sejauh ini penjelasannya, ada yang belum paham atau ada yang sulit dimengerti? Silahkan tanyakan. Tidak ada? Tidak ada? Oke, baik. Ibu lanjutkan lagi ya. Nah, tadi anak-anak ibu sekalian ada menyebutkan komponen biotik dan komponen abiotik, ya kan? Nah, sebenarnya apa itu komponen biotik dan apa itu komponen abiotik? Biotik hidup, kalau abiotik tidak hidup. Dalam terarium ini, yang mana yang termasuk ke dalam komponen biotik dan yang mana yang termasuk ke dalam komponen abiotik? Harimau, singa, ular, itu termasuk biotik ya. Kalau yang abiotiknya batu, kemudian pasir. Oke, satu lagi yang biotiknya rumput. Nah, jadi benar di sini itu terdapat rumput dan hewan-hewan sebagai komponen biotik. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa komponen biotik itu berupa makhluk hidup. Jadi di dalam ekosistem tersebut kan banyak tuh yang makhluk hidup. Ada rumput, ada hewan-hewan,
ternyata komponen abiotik ini dibagi lagi, yaitu ada produsen, ada konsumen, dan kemudian ada decomposer. Nah, siapa yang bertindak sebagai produsen di dalam sebuah ekosistem? Tumbuhan, kemudian autotrof. Ya, contohnya di sini adalah tumbuhan yang bersifat autotrof atau menghasilkan makanan sendiri. Dan kemudian di sini juga ada konsumen. Konsumen itu terbagi atas 3, konsumen tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Di sini ada herbivore. Kemudian ada karnivora. Kemudian baru ada omnivora. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya herbivora itu adalah hewan yang memakan rumput, karnivora hewan yang memakan hewan, dan omnivora hewan yang memakan segalanya. Nah, di sini yang menjadi konsumen tingkat 1 cenderung itu berupa herbivore, golongan herbivore. Konsumen tingkat 2 itu golongan karnivor, dan konsumen tingkat 3 cenderung yaitu omnivora. Nah, di sini ada decomposer. Decomposer itu yang bisa menguraikan jasad-jasad remik. Nah, contohnya seperti cacing, jamur, kemudian apalagi bakteri itu. Nah, sejauh ini ada yang perlu ditanyakan atau yang tidak dimengerti? Ya, contoh dari herbivore, omnivore, dan karnivor. Nah, ada yang tahu contoh dari herbivore apa? Kerbau, bagus. Kemudian contoh karnivora, ular. Kenapa ular? Karena ular memakan tikus. Oke. Kalau omnivora, apa ayo? Anggota omnivora ini adalah simpanse, kemudian apalagi? Landak, lalu musang, singa. Oke. Nah, ternyata komponen biotik ini dipengaruhi oleh komponen abiotik. Apa-apa saja yang termasuk ke dalam komponen abiotik? Yaitu ada apa? Pertama, suhu. Kemudian kelembapan. Lalu sinar matahari. Kemudian air. Dan lain-lain. Nah, jadi contohnya apa? Contohnya saja seperti sinar matahari. Jika sinar matahari tidak ada, maka tumbuhan atau produsen itu tidak bisa berfotosintesis atau tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Begitu juga dengan hewan. Mereka tidak bisa jika tidak ada air untuk minum, karena air ini membantu proses metabolisme yang ada di dalam tubuh. Apa tumbuhan tidak memerlukan air? Memerlukan, juga berfungsi untuk membantu proses fotosintesis. Nah, jadi komponen abiotik ini sangat besar perannya kepada komponen biotik. Begitu juga komponen biotik juga sangat besar peranannya
bagi komponen abiotik. Itulah yang disebut juga dengan interaksi yang ada di dalam ekosistem. Pertama, interaksi antar organisme, interaksi antar populasi, interaksi antar komunitas, dan interaksi antar komponen biotik dan komponen abiotik. Untuk menambah pemahaman kalian sekalian, Ibu akan memberikan hands-on. Ini berupa gambaran ekosistem kepada kelompok masing-masing. Dan kemudian kita akan keluar ruangan untuk melihat ekosistem apa saja yang ada di lingkungan sekolah kita. Kalian akan mengerjakan dua hal tersebut berdasarkan LKPD yang Ibu berikan. Kita melihat lingkungan sekolah kita, ekosistem yang ada di lingkungan sekolah kita. Selanjutnya, langsung saja kepada kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil pengamatannya pada hari ini. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita dapat pada proses pembelajaran kali ini? Malahayati, silahkan. Oke, baik. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Yang berbicara di sana, coba simpulkan. Oke. Nah, baiklah, Ibu akan memberi penguatan atas kesimpulan yang kita buat bersama-sama tadi. Jadi, kita tahu bahwa definisi ekosistem itu yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian terdapat komponen yaitu komponen abiotik dan komponen biotik, yang mana komponen biotik itu terdiri dari produsen, konsumen, dekomposer, dan kemudian komponen abiotik berupa air, suhu, sinar matahari, dan lain sebagainya. Kemudian ada proses interaksi dalam ekosistem, yaitu interaksi antar populasi, organisme, komunitas, dan interaksi antar komponen abiotik dan komponen biotik. Sebagai bentuk evaluasi pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kepada kalian 4 soal untuk menguji sejauh mana kalian paham tentang materi yang telah Ibu sampaikan. Silahkan duduk di tempatnya masing-masing. Baiklah, terima kasih sudah mengikuti proses ujian evaluasi dengan baik. Kemudian, ada yang ingin memberikan kesan dan pesan terhadap proses pembelajaran kita pada hari ini? Feby, ingin berbicara? Ya, berarti proses pembelajaran kita pada hari ini sangat menyenangkan. Oke. Untuk kedepannya, Ibu harapkan tingkatkan lagi keaktifannya dan kemudian saling bekerja sama dalam kelompoknya sendiri. Tidak boleh ada yang cuek-cuek, merasa tidak mau tahu tentang soal atau tugas yang diberikan. Tingkatkan lagi keaktifannya. Dan kemudian untuk minggu depan, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu meresum tentang tipe-tipe ekosistem dan proses biogeokimia. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Maaf apabila terjadi kekhilafan. Akhirul kalam, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.